adik-adik, kembali lagi di pembelajaran IPA kelas 7. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, seperti minum, memasak, mandi, MCK, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air yang bersih adalah tidak tercemar. Masih ingatkah kalian bagaimana jika suatu pada air dapat dikatakan tercemar? Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air tersebut mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut tidak berfungsi lagi sesuai dengan kebutuhannya. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, bahan anorganik, dan bahan berbahaya serta beracun. Contoh limbah organik yaitu kulit buah dan sayuran, sisa makanan, daun, kayu, kertas, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh limbah anorganik yaitu plastik, botol beling atau kaca, kaleng, besi, dan aluminium. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen di dalam air juga menurun. Nah, menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah industri. Air limbah industri mengandung zat yang berbahaya. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari produk industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil dan limbah pabrik kertas. Selanjutnya, jenis limbah yang berasal dari produk industri berupa limbah anorganik yang terdiri dari cairan panas, berwarna dan berbuih, serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat, seperti limbah pabrik cat, pabrik pupuk organik, pabrik besi, dan pabrik baja. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, maka akan menimbulkan pencemaran air dan merusak organisme atau biota di dalam air tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium. Limbah pertanian. Air limbah pertanian dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan jika digunakan fertilizer sebagai pestisida. Selain itu, penggunaan pupuk seperti pupuk urea secara berlebihan dapat mengakibatkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, dan danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju ke perairan. Akibatnya, terjadi blooming alga atau ganggang tumbuh subur di atas permukaan air dan menutupi seluruh permukaannya, sehingga menutupi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen menurun, sehingga merugikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dampak pencemaran air. Yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Akibatnya, kandungan oksigen yang terlarut dalam air akan berkurang, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Air limbah tentu mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Yang ketiga adalah pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun tersebut dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Kemudian, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Lalu, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Selanjutnya, ikan-ikan kecil tersebut akan dimakan oleh ikan yang besar. Nah, apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Cara menanggulangi pencemaran air. 1. Reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, berarti kita dapat membantu menumbuhkan kembali pepohonan, baik itu di lingkungan sekitar ataupun di hutan. Dengan melakukan reboisasi, kita dapat menjaga keseimbangan air berkat adanya pohon yang akan membantu mengikat air di dalam tanah dan tentunya bisa jadi area resapan air. 2. Melakukan pengolahan air limbah. Dengan melakukan pengolahan air limbah seperti membuat kolam stabilisasi atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Dengan begitu, maka air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air. 3. Menjaga kualitas air. Cara menanggulangi pencemaran air dapat dilakukan dengan menjaga kualitas air, seperti tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, tidak menggunakan aliran sungai bersih sebagai tempat MCK atau tempat memandikan hewan ternak. 4. Memakai deterjen ramah lingkungan. Penggunaan deterjen yang berlebihan dan membuangnya langsung ke dalam air akan bermasalah untuk ekosistem di sungai dan membuat ikan-ikan serta organisme yang hidup di air tidak dapat bertahan hidup. 5. Menerapkan sistem 4R, yaitu yang pertama recycle atau daur ulang, yang kedua reuse atau penggunaan ulang, yang ketiga reduce atau pengurangan bahan atau penghematan, yang keempat repair atau pemeliharaan. Demikian pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih.